Selamat malam para pecinta Papa Kilo Production. Kali ini saya kehadiran tamu yang sangat istimewa, yang memiliki profesi sangat istimewa dan wajib memiliki jiwa dan mental yang sangat kuat. Stay tune di Papa Kilo Production. Baik kawan-kawan sekalian, kita hadirkan narasumber plus bintang tamu kita yang nggak kalah keren ya. Kita sambut Bapak Yudi. Monggo Pak Yudi. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Pak Yudi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, beliau ini, Bapak Yudi ini profesinya driver, supir ambulan Pak ya? Supir jenazah. Supir jenazah lebih tepatnya. Betul. Gokil kan guys? Berarti kalian harus benar-benar memiliki jiwa dan mental yang kuat, begitu Pak ya? Betul. Baik Pak Yudi, cicak bunyi biarin aja Pak. Katanya sih ada tanda-tanda demit katanya. Tapi kira-kira Pak Yudi kok wajahnya tegang ya guys? Biasa bawa jenazah begitu di depan kamera panik wajahnya guys. Pak Wahyudi, boleh saya tanya berapa lama Bapak sudah membawa mobil jenazah? Kurang lebih 17 tahun. Selama 17 tahun, Bapak ingat nggak kira-kira berapa jenazah yang Bapak bawa itu? Waduh, lupa Pak. Dalam arti saya lupa itu, saking banyaknya jenazah yang saya bawa, ya lupa. Begitu banyaknya ya? Begitu banyak. Kira-kira dalam satu minggu bisa nyampe 10 jenazah yang Bapak bawa? Maksimal 10. Maksimal 10, berarti ada target ya setiap minggu Setiap gitu minggu ya? ada, pasti ada. Pak Wahyudi ini driver ambulans dari salah satu rumah sakit, klinik atau rumah duka Pak? Bisa dijelaskan Pak? Saya bekerja di rumah duka, itu dalam seperti jasa itu Bapak. Oh jasa ya, jasa Betul. perawatan jenazah, Betul. persemayaman gitu ya? Siap. Oke. Baik Pak, namanya jenazah. Jenazah itu terkadang ada yang wafatnya dalam keadaan sakit, normal, kecelakaan, bahkan ada yang mungkin lebih dari itu. Pernah nggak Bapak menjumpai atau membawa jenazah yang keadaan mayatnya itu tidak utuh? Waktu itu pernah juga sih dalam kondisi kepala hancur. Kepala hancur? Nggih. Bapak sempat melihat jenazahnya? Kan kalau serah terima jenazah atau membawa kayak seperti paketan atau jenazah itu bener orang yang tersebut yang kita bawa, itu kita cek dulu. Dicek dulu ya. Berarti ada serah terima. Ya gitu. betul. Baik. Berarti ada berita acaranya ya. Betul. Baik. Pertanyaan saya, Bapak pernah nggak membawa jenazah yang keadaan jenazahnya itu tidak utuh atau gimana gitu? Pernah juga dalam kondisi kepala tanpa rupa kepala, dalam arti hancur. Pernah ya? Pernah. Hancurnya Hancur kayak pernah. gimana? Bapak bisa jelaskan? Ya nggak terwujud atau tidak rupa wajah. Wow. Itu paling saya ngeri ya itu. Ngeri ya? Ya, Nah pada waktu Bapak serah terima jenazah itu, Bapak melihat jenazahnya dulu? Waktu itu memang saya lihat apa bener-bener orang yang saya bawa atau bener apa yang bukan, kan saya jadi penasaran, dalam arti saya bener-bener saya bawa itu orang itu atau orang tersebut itu. Oh, gitu loh. harus memastikan ya ininya. Memastikan. Baik. Pernah menerima jenazah dari luar negeri atau yang proses birokrasinya rumit itu kayak gimana Pak? Apakah jenazah dari luar negeri atau gimana? Kalau yang dari dalam negeri sih landai-landai aja, dalam arti wajar-wajar ngurus dari kargo atau dari pengiriman pesawat ke tempat, saya ambil sesuai birokrasi yang seperti saya terima biasanya. Yang paling sulit itu dari luar negeri, TKW. TKI atau TKW ya? Iya betul. Sulitnya gimana Pak? Birokrasinya itu harus melalui karantina dulu. Oh. Jadi saya minta tolong sama yang pihak petugas dari birokrasinya, saya minta tolong nama tersebut, terus saya bawa pulang. Oke. Setelah dicek terus berapa jam Pak? Beberapa jam. Ya. Padahal itu jenazah
peti jenazah Sudah landing atau sudah standby di darat ya, siap. sudah standby di terminal kargo, di gudang kargo. Betul. Jadi proses serah terimanya masih butuh beberapa jam. Beberapa jam, kurang lebih ya 4 jam sampai 5 jam lah. Wow, setelah mendarat. Setelah mendarat. Awalnya sih misalkan jam 5 sore atau jam 6 sore sampai jam 5 jam kemudian baru dapat. Baru keluar peti keluar jenazahnya. peti jenazah. Jenazah paling jauh Bapak ngirim kemana Pak? Paling jauh ke wilayah barat itu sampai Semarang. Bapak bawa sendiri? Bawa sendiri pernah, bawa teman bisa. Pernah Soalnya juga? kalau bawa teman itu seandainya ada kendala atau musibah ban kempos atau kemana itu saya harus bukan sendiri lagi, pakai teman. Berapa jam Pak dari posisi itu dari bandara atau dari rumah duka ngirim ke Semarang? Dari bandara langsung ke Semarang. Berapa jam Pak kira-kira? Ya kurang lebih 6 jam sampai 7 jam lah. Lewat jalan tol Pak ya? Tol, siap. Selama Bapak bawa jenazah sejauh itu, Bapak nggak punya perasaan takut gitu Pak? Ya alhamdulillah sudah berapa tahun saya mengalami. Berapa belas tahun tadi itu Pak? Sekitar 17 tahun. Sekitar 17 tahun. Nggak pernah ada rasa takut Pak? Ya alhamdulillah sementara ini saya belum pernah, tapi di lain sisi juga merasakan takut. Merasakan takut? Merasakan takut, ada hal-hal aneh di belakang atau di bekasnya peti jenazah tersebut. Hanya was-was saja? Was-was, betul. Tapi pernah melihat perwujudan dari bangsa makhluk halus gitu Pak? Atau mungkin Bapak membawa jenazah si A, terus ternyata ada penampakan jenazah tersebut gitu? Ya kalau penampakan ini bukannya halusinasi atau gimana, saya pernah membawa jenazah setelah jenazah saya turunkan di alamat duka ataupun di alamat jenazah. Iya. Kembalinya pada waktu sunyi kan biasanya waktu itu malam-malam di atas jam 12 malam. Setelah itu saya di spion tengah itu, yang di tengah itu kok ada bayang-bayang atau ada orang. Itu di kabin Belakang. ya, di kabin jenazah ya, di belakang ya? Belakang, ya. Wow. Hanya bayang-bayang, nggak nampak secara Ya jelas kayaknya gitu. ada bayang-bayang, tapi saya lihat kok ada apa bentuk-bentuk ya wujud manusia. Wujud manusia. Nah sedangkan saya nggak bisa bangunkan teman saya atau pembantu saya, tapi ya dia tidur pulas. Mau saya bangunkan ya nggak enak juga kan, nanti seandainya apa takut dibangunkan. Oh gitu. Tapi Bapak memang selalu posisi dalam Posisi mengemudi ya? Mengemudi, siap. Kembali ke jenazah yang wajahnya hancur itu, apakah sampai sempat ada penampakan yang menyerupai itu mengganggu pikiran Bapak? Ya Gimana? waktu itu saya setelah dari Semarang, terus saya di tol. Ya waktu itu sekitar pukul 02.30-an lah. pagi. Menjelang mau pagi. Nah setelah itu saya lihat kok ada bayang-bayang, saya nggak enak kan, saya berhenti atau ke samping bahu jalan. Setelah itu saya tengok kok nggak ada, saya diam beberapa menit, saya lihat lagi kok ada. Wow. Nah itu ya saya kira seperti itu. Betul, keadaan wajah hancur betul begitu. Ya seperti yang saya terima itu. Kemungkinan saya pergi, istilahnya saya pamitan atau apa, ya sayangnya kok nggak pamitan sama saya tuh. Jenazahnya saya antar nggak terima kasih. Nggak terima kasih, moro-moro muncul di belakang saya, ya itu. Ya caranya juga mungkin begitu ya Pak. Mungkin juga. Cara terima kasihnya bukan kok kayaknya seperti gitu. manusia biasa ya. Nggak enak banget caranya Betul, berterima betul, kasih. Sempet punya pengalaman sampai kabur nggak Pak? Melihat Alhamdulillah hal-hal untuk seperti sementara ini tidak pernah. Soalnya dalam arti saya mengarai atau membawa kewajiban saya sebagai supir. sebagai driver ya. Nanti kalau seandainya misalkan saya lari atau siapa yang bawa, kan gitu loh Bapak. Oke. Ya jadi ya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya merasa takut, ya bukannya saya seudon minta ditakut-takuti atau di penampakan, saya tidak pernah sama sekali takut sampai detik ini. Hanya was-was, merinding, gitu-gitu bisa, aja wajar ya. aja. Oke. Itu jenazah dalam keadaan hancur. Mungkin ada yang menyeramkan lainnya Pak. Monggo Pak, biar
kawan-kawan di sana itu bisa mengerti suka dukanya sebagai seorang driver ambulans itu nggak enak. Kadang kan begini Pak, ada orang sakit meninggal terus bayar ambulannya jutaan. Ya kan asumsinya orang, wih mahal banget sih ambulan kan gitu. Betul. Sedangkan itu kan ya tetap ada resikonya ya, setiap profesi itu ada resikonya. Betul. Di sini juga saya memberikan wawasan kepada para penonton bahwasannya suka dukanya sebagai seorang supir ambulans, apalagi supir ambulans jenazah itu seperti ini, kan gitu Pak ya. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, pernah ada yang lebih menyeramkan dengan Kalau yang jenazah yang menyeramkan muka seperti hancur tadi? muka hancur, ya paling serem ya muka hancur itu tadi, bahkan sampai matanya itu keluar. Push. Padahal itu sudah dikemas dalam peti ya? Dalam peti. Oke. Terus yang saya herankan lagi waktu pengiriman dari TKI atau TKW itu seorang perempuan. Oke. Nah waktu itu saya menanyakan alamat yang saya bawa itu. Lah yang saya tanyai itu perempuan juga, Mbak, rumahnya yang ini dadat istilahnya di mana? Jawabnya nggak pakai kata-kata, tapi Hanya jawabnya memberi pakai isyarat memberi saja? isyarat saja. Oke. Ternyata ya mohon maaf, itu mayatnya yang hidup itu. Nah, ternyata yang nunjukin arah itu Betul, orang Si tersebut, jenazah itu? Jenazah itu. iki hura. Pernah saya gitu kan. Itu jenazahnya cewek Pak ya? Cewek. Wow. Jadi saya sepertinya yang tadi itu sih. Waktu saya lihat di rumahnya ada foto. Yang tadi itu saya tanya, ya ini orangnya. Terus Bapak sempat nanya, ini siapa gitu enggak? Nah ya mohon maaf, ya itu saya tanyakan, Bu, waktu itu ibu seorang perempuan saya tanyai, yang meninggal ini anaknya Bu? Iya anak saya. Nah itu yang difoto, ya itu yang meninggal Pak. Saya bilang astagfirullahaladzim, saya bilang gitu Pak. Mak jelek negatif. Iya Pak, ya? betul. Ya percaya nggak percaya sih, dalam arti ya saya menanyakan, Mbak, rumahnya ini alamatnya ini di mana? Cuma gini aja. Jadi saya ya, oh ya terima kasih, saya lanjut kemudian. Terus ada di rumah itu ada rame-rame, ada apa, bendera kuning. Oke. Saya Kuning berhenti. berarti itu di daerah barat sana Pak. Nah ya itu makanya itu saya ada bendera kuning. Apa betul ini rumahnya dari ini ya? Oh betul Pak. Ya saya ya dengan najanya saya apa? Dengan legowo saya sudah tiba alamat yang saya tuju. Plong Ya, hati udah nyampe. ya, sudah ternyata nyampe. masih Ternyata ada. yang saya tanya tadi itu Ya ya Allah, orang mau. itu. Ya betul. Itu kita tidak perlu sebut namanya. Daerah Ya, mana betul. itu Pak? Ya daerah mau ke Semarang. Mau ke Semarang. Oke, berarti sekitaran Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Masih baratnya kota kita lah ya. Ya betul. Gitu. Ada hal selama itu ke barat ke Semarang Pak. Ke Semarang. Kalau ke timur kemana Pak? Paling jauh? Ke Antar jenazah. Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Sendirian gitu Pak? Kalau Banyuwangi berdua. Kalau ke Tuban sendiri. Ke Tuban sendiri. Iya. Saya pernah sendiri daripada membawa teman, soalnya banyak yang ngirim ke sana. Oke. Di dalam rumah duka Bapak bekerja ada berapa armada ambulans Pak? Armada sekitar kurang lebih 6 sampai 7. 6 sampai 7. Ya. Itu berarti Bapak megang satu mobil atau Satu mobil. satu driver megang 2 mobil, 3 mobil gitu? Satu Pak? mobil. Satu orang satu mobil. Satu mobil. Oke. Kira-kira kesehariannya Pak itu ngapain aja Pak kalau misalkan kebetulan di saat itu tidak ada kegiatan duka gitu? Ya ini sistemnya seperti piket atau jaga. Oh gitu, sip-sipan ya? Aplosan. Ya. Hari ini saya, besok teman saya, besoknya lusa, jadi digilir. Oke. Kalau nggak ada pengiriman atau paketan lah istilahnya, pepesan lah gitu. Jenazah di Padakno paketan guys. Ya sementara ya kondisikan harus ready, seperti mobilnya harus ready. Oh, maintenance ya, daily Ya, betul. perawatan gitu ya? Perawatan lah istilahnya. Apa aja Pak persiapan Bapak sebelum menjemput jenazah? Persiapan apa saja? Bapak kan
kegiatannya, aktivitasnya supir ambulans jenazah. Ya, betul. Biasanya yang berkaitan dengan ini nih, kebanyakan orang itu masih percaya dengan hal-hal mitos, mistis pasti ya. Apa Bapak pakai pegangan tertentu dari penasihat spiritual atau gimana? Saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah seperti jimat-jimat itu. Nah, ya gitulah maksud saya. Alhamdulillah sampai sekarang belum sampai kenal gitu-gituan. Soalnya banyak sih teman-teman saya atau rekan-rekan yang lain itu pakai jimat atau pakai itu. Oke. Saya ya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala aja. Masya Allah, tabarakallah. Selama Bapak ini, Bapak Yudi ini agak kocak guys. Jenazah disamain dengan paketan, anggap aja paketan. Karena biar nggak takut gitu Pak. Biar nggak takut, betul. Biar nggak takut. Nah, selama sekian belas tahun ini, Bapak ini ada nggak habis mengantar jenazah, pulang terus jenazah itu ada penampakan, istilahnya ngikut lah sampai rumah gitu? Ya. Pernah nggak? Ya dibilang sering ya sering, kalau dibilang nggak pernah ya pernah. Gitu. Dalam arti ya seperti yang saya katakan tadi ke Semarang, kepala hancur dan sebagainya. Itu sampai ikut ke rumah? Ya nggak ke rumah, cuma di dalam perjalanan aja. Oh gitu. Terus sampai kantor ya sudah nggak ada. Tapi nggak pernah ada yang sampai ngikut ke rumah gitu, Pak? Pernah, maturun, gitu. tapi hal-hal aneh, dalam arti hal-hal aneh itu setelah saya pengiriman jenazah, memang waktu itu capek sekali Bapak. Ya. Setelah saya pengiriman jenazah, terus saya pulang, saya capek, nggak saya cuci. Gitu. Kemudian sirine ataupun tanda-tanda yang membawa jenazah, kan biasanya ada sirinenya lampu-lampu, wing 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 wing, gitu kan? Nah, itu bunyi sendiri. Buset. Konselnya tuh bagaimana tuh Pak? Ya nggak tahu, semuanya ready. Kadang-kadang lampunya itu ngedim-ngedim sendiri atau gimana kan? Itu Bapak mengalami sendiri, atau teman-teman profesi Bapak yang lainnya itu mengalami hal yang sama Pak? Hal-hal yang sama. Pasti hampir pernah semuanya, mengalami. pernah semuanya. Oke, berarti bisa dibilang ini ambulannya yang singit guys, bukan hantunya guys. Ya, nggak pernah Pak protes dari keluarga Bapak, Pak, habis bawa jenazah Mbok yo mandi dulu, bersih-bersih badan sana lo, kan habis bawa jenazah gitu. Ya, pernah sih, pernah. Tapi ya saya maklumilah dalam istri saya atau anak saya, itu saya maklumi, soalnya mereka atau anak saya itu takut. Takutnya mungkin kalau ada apa-apa. Soalnya pernah ya, ini mohon maaf saya potong tadi masa pembicaraan ikut ke rumah. Pernah ikut Gitu. dalam arti tapi nggak berwujud, ada sesuatu yang jatuh atau gimana gitu loh. Entah itu apa, kayak apa, pintu gini-gini sendiri, gerak-gerak sendiri, klik. Saya bilang, saya pikir ya tamu, mungkin ada tamu malam-malam atau pagi-pagi ya. Saya buka nggak ada. Seperti itu. Terus sekian belas tahun, manis, pahit, asam, kecut, sudah pasti Bapak pernah alami. Ya, alhamdulillah ya seperti Hal itu. yang paling tidak enak selama bawa jenazah apa Pak? Saya pikir waktu itu ya pertama kali sih nggak enak sih, kayaknya agak takut, masa sih bawa jenazah sendirian atau gimana. Ya pernah rasa takut itu memang ada, tapi kelama-lamaan sudah beberapa tahun kemudian saya ya enjoy aja. Bahkan saya mengantarkan jenazah itu ke Tuban, saya bilang tadi sendiri itu ya situ, dari suatu tempat ke Tuban langsung saya kejar, cuma berapa jam aja ke Tuban. Biasanya kan 2 jam sampai 3 jam, itu saya tempuh sampai 1 jam seperempat. Hah? Gak ngeri kan? Itu bukan ngeri penampakan ya Pak, ngeri bawanya Pak. Nah itu Posisi bawa jenazah kan? bawa Bapak? jenazah, bawa peti. Hanya Yes. alasan Bapak bawa mobil saat itu ngebut apa Pak? Ya yang dari kiai kan lebih cepat lebih baik. Oke. Saya kejar, pedoman itu saya kejar. Oke, betul. Jadi saya bunyikan sirine, lampu saya nyalakan, saya bilang, semuanya ya minggir. Itu aja pedoman saya, kecuali kereta api. Ya alhamdulillah sementara ini tidak ada, ya tidak minta. Sementara ini tidak ada sejenis kayak kecelakaan atau tubrukan sebagainya, tidak ada. Iya. Ya alhamdulillah orang-orang Indonesia atau orang-orang selama saya
di Jawa Timur ini sudah menyadari bahwa kalau ambulan itu diistimewakan atau dinomorsatukan. Oke, itu juga saya rasa itu juga berlaku di negara manapun Pak ya. Ya. Dan yang penting tetap hati-hati dalam mengemudi Pak ya. Ya, betul. Nah Pak, namanya ambulans ini sebuah kendaraan yang spesial. Betul. Bahkan semua wajib mendahulukan. Betul. Terkadang kita melihat di jalan, saya pernah mendapati beberapa kali kejadian, Ya. mobil ambulan, sirenenya dinyalakan, dia minta jalan, otomatis kita prioritaskan, dan ternyata di dalam itu kosong. Itu gimana menurut tanggapan Bapak itu? Itu oknum Bapak. Oknum ya? Siap. Kalau adapun beneran pasti dia mau menjemput jenazah. Oke, menjemput jenazah atau menjemput jenazah korban kecelakaan, bisa jadi ya. juga. Kalau nggak ada itu oknum. Oknum Dalam ya. arti oknum ya Memanfaatkan. Ya betul, memberi apa ya istilahnya pumpung, istilah bahasa Mumpung, Jawanya aji mumpung. aji mumpung, saya bawa ambulan cepet-cepet pulang seperti itu Gitu. Bapak. Tapi Bapak pernah nggak bawa ambulan karena dari mana gitu? Setelah ngantar jenazah, Bapak capek, akhirnya ambulans itu dibawa pulang untuk istirahat dulu. Pernah nggak? Pernah 2 kali, dalam arti saya mau setelah dari Banyuwangi kayaknya Capek, capek Bapak pulang bawa dulu pulang ke istirahat. rumah. Tapi alhamdulillah sementara enggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Tapi Alhamdulillah. keluarga tetangga protes nggak Pak? Ya protes. Lu taruh sana. Ya terpaksa saya taruh di makam Ambulannya. ambulannya. Memang gandengannya ya Pak. ya? Gandengannya. Ambulan sama Bahkan kuburan. yang satu di makam ya siapa yang nyuri kan gitu. Iya, yang kalau ada yang nyuri ambulan ya kebangetan. lah, Kebangetan Pak. betul. Kebangetan. Pak, Siap. bisnis rumah duka ini kan bisa dibilang sama halnya sekarang mulai merebak ya. Ya. Ada yang kelas VIP. VIP, Ya, betul. adalah di di Sidoarjo itu rumah duka yang sangat mewah, bahkan lebih Keren- mewah dari keren ya apa nggak itu? usah perlu kita sebut ya, nggak perlu Ya, kita ya, sebut ya, ya. mewah. Yang jelas itu rumah duka sangat mewah. Betul. Bisa Bapak kasih sedikit masukan buat para penonton perbedaan rumah duka yang kelas ekonomi, premium, kelas eksekutif, kelas VVIP itu perbedaannya di mana Pak? Cuma gaya hidup seperti. Gaya hidup kan dia sudah meninggal Pak. Lah iya. jenazah. yang paling sulit yang ditinggal mati. Oke. Dalam arti keluarganya, gengsi Oke. atau gimana kan Oke. seperti itu. Yang jelas itu ada harga, ada rupa kan gitu. Betul. Fasilitas juga ya. Iya betul. Nah kalau Bapak ini kita Bapak selama sekian belas tahun itu kan pasti bertemu jenazah dari lintas agama. Lintas agama betul. Lintas agama ya. Apakah Bapak pernah mengalami suatu, Pak sini ikut berdoa, sedangkan Bapak dengan agama si jenazah tidak sama? Kalau seperti ya mohon maaf saya seorang Islam, saya waktu mengantarkan jenazah waktu itu disolati saya ikut. Kalau Oke. dalam segi ya mohon maaf selain agama Islam saya tidak ikut. Oh tidak ikut ya, cukup mengantarkan saja Ya, ya. betul. Oke. Tetapi ada yang pernah mengajak Pak sini ikut berdoa dulu. Ada juga. Ada ya. Ada. Oke, jadi menolak dengan bijak lah gitu ya. Ya, Tetap ya mohon menghormati maaf, jenazah ya. Oke. Terus Pak, Bapak berdua, anggaplah berdua. Ya. Dalam suatu mobil Bapak, driver dan asisten. Ya. Peti jenazah itu kan berat Pak. Berat. Nah, apa ya sanggup Bapak ngangkat berdua Pak? Saya setelah tiba di rumah duka itu minta tolong sama tetangga-tetangga sana. Oh iya, kalau di rumah duka. Ya. Kalau misalkan Bapak ngambil dari terminal kargo, dari gudang kargo di Kan bandara, ada petugasnya dari kargo. mereka pasti bantu. Pasti bantu. Pasti bantu. Pasti bantu. Tapi pernah nggak Bapak mendapati situasi yang mana Bapak harus mengangkat itu berdua? Pernah sih, Pernah. pernah. Berat Pak. Ya berat. Sesuai amal perbuatan. Tapi Ya mohon maaf saya potong Iya. ngomong. Kadang-kadang saya itu membawa jenazah tersebut ada yang cepat, ada yang kayak ringan, ada yang bobotnya kintalan. Dalam arti berat banget berat gitu ya? banget sumbernya. Padahal Padahal sama. biasa saja. Biasa saja.
tetap berarti yang namanya rahasia ilahi itu tetap sholat betul, ya. betul. Baik. Terus tadi penampakan mbak atau ibu yang menunjukkan arah. Ya, betul. Terus jenazah dengan wajah yang hancur. Betul. Ada lagi Pak yang serem Pak? Kalau serem ya saya wajar-wajar aja. Dalam arti saya paling ya senggudoh lah istilahnya bahasa Jawanya kan gitu. Cuma waktu itu saya pakai apa? Saya tutupi semua. Kayak ada yang niup. Gitu? Iya. Kayak ditiup. Disebul gitu? Nah, gitu ya? disebul ya gitu. Siapa sih ini? Saya bilang gitu. Oh nggak ada orang. Ya saya jangan terpaksa dengan emosi saya. Ojo gudo po, awakmu mari tak terno lah istilahnya bahasa Jawanya seperti itu. Ya alhamdulillah. Nah setelah itu tidak ada lagi. Terus bau-bau lengur apa? Bau amis? Bau amis pernah. Setelah amis bau wangi pernah. Gitu. Sesuai ya itu tadi rahasia ilahi. Saya kembalikan lagi ke ilahi. Setiap mengantar jenazah apakah selalu ada apa namanya kejadian-kejadian begitu Pak? Ya alhamdulillah ya kejadian sih ada. Setelah itu ya saya bilang wajar-wajar saja. Inilah resikonya sopir jenazah. Setiap membawa jenazah pasti ada kejadian seperti itu, kejadian gaib atau hal-hal gitu? Kalau kejadian tiap hari enggak. Tidak selalu ya? Tidak selalu membawa jenazah selalu ada gitu ya? Tidak selalu. Sekian belas tahun driver mobil ambulans jenazah, ya. Godaan mistisnya selalu ada. Terus pernah nggak bapak dengan asisten bapak itu berselisih pendapat? Aku takut Kak Melok gitu. Pernah nggak? Sementara enggak ada. Nggak Soalnya ada. saya sama asisten atau teman atau pembantu itu seide. Sepemikiran ya? Sepikiran. Seandainya nanti saya berangkatnya, pulangnya mereka atau teman saya. Oh gitu. Jadi kalau saya capek diganti sama asisten saya atau supir saya. Pak, kapan-kapan kalau saya boleh ikut ya Pak? Saya pengen ikut. Pengen rasanya ngantar jenazah boleh Pak? Boleh. Wah boleh guys. Jadi boleh silakan. Kalau nggak takut loh ya. Dalam arti istilahnya kalau was-was ya dicoba aja. Nanti kalau ada hal-hal aneh jangan takut. Oh siap, insya Allah saya nggak takut Pak. Ya, mungkin dia merinding Pak. Aduh, jangan gitu juga kali. Pak, Yep. Ada berapa mobil yang ready? 6 ya tadi ya? 7 yang ready 6. 7 kendaraan yang ready. Soalnya 6. Ya ini menurut omongannya senior itu pertama kali babat alas itu satu mobil. Kemudian ada beberapa mobil sampai 7. Yang satu awal tadi silanya disisikan dulu. Dikeramatkan. Lah betul. Amazing. Pak, maaf nih mau nanya. Terkadang kan kita kerja itu pasti butuh sampingan lah kasarannya ya. Ceperan Mas. Ya ceperan. Kira-kira kalau supir ambulan ini ceperannya gimana Pak? Caranya nyari ceperan Pak? Aduh, kalau mau cari ceperan kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya ada paketan lah istilahnya. Paketan. Harus melalui kantor dulu. Gitu kita ya? cuma pelaksana Gitu. atau cuma pengantar aja. Tapi kalau misalkan Bapak ya pernah enggak dalam hati kita sudah capek segala macam ternyata dari keluarga duka memberi tips atau gimana? Pernah? Pernah. Gitu ya? Ya seperti itu ya juga saya laporkan. Dalam arti gitu ya? saya ya mohon maaf saya apa adanya. Oh gitu. Soalnya Baik. buat apa ya? Nanti seandainya saya itu bohong atau gimana, saya ya kena saya sendiri atau keluarga Sanksi. saya. Ya betul. Oke. Terus Bapak misalkan setelah mengantarkan jenazah, terus perjalanan pulang ke base camp ya, pernah mendapati situasi darurat di jalan atau yang mana Bapak mau nggak mau mengangkat korban kecelakaan tersebut? Ya. Pernah nggak? Itu waktu kembalinya atau Arah berangkat? pulang. Arah pulang. Ya, arah pulang. Jadi setelah Bapak ngantar jenazah, Ya. Bapak pulang ke base camp. Ya. Ternyata di tengah jalan ada kecelakaan atau apa yang mana butuh pertolongan harus ke rumah sakit. Mau nggak mau kan Bapak sebagai
Pernah cuma sekali aja. Gitu. Selama beberapa tahun itu cuma sekali. Sekali. Jadi di tengah perjalanan nemu Di tengah perjalanan ada kecelakaan, langsung saya bawa. Gitu. Saya pakai apa? Nggak pakai peti, tapi pakai biasa, pakai anunya Kereta dorong itu, langsung saya bawa ke rumah sakit. Setelah itu saya kembali pulang. Dan itu nggak dipermasalahkan dari perusahaan Bapak kerja? Enggak, ya saya tetap ngomong. Ya kan laporan ya. Nah, betul. Bapak, wah Bapak ini kan sudah mengurangi bensin kita bla bla bla, enggak ya? Enggak. Jadi itu hal yang disahkan. Dalam arti ya hitung-hitung amal lah. Iya betul. Ya. Hanya satu kali dari sekian sekali, tahun. 11 tahunan, berbelasan tahun cuma sekali. Pak, pernah nggak muncul niat iseng? Ya. Godain temen Bapak yang lain gitu? Sering gitu ya? Sering. Saya Godainnya itu gimana sama istilahnya ya teman-teman akrab, kan semuanya akrab. Tapi saya godai, saya pakai apa? Pakai kain putih itu kan. Gitu ya. Mau berangkat tuh saya diem aja. Ya terkejut juga ternyata. Dulu guys, saya pernah pertama kali kenal dengan beliau ini beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Iya betul. Saya menemui beliau ini tidur di salah satu tempat yang susah nyarinya guys, dan ternyata itu jamnya beliau istirahat. Nah betul ya. Bener Pak ya? Betul. Tidurnya nyelempit Pak. Tidurnya malah di dalam peti saya. Tidur di dalam peti, tapi peti yang belum jadi kan belum, itu Pak ya? Istilah belum berpakai. Iya belum. Cadangan. Lah setelah itu saya ngantuk sekali. Tidur di mana? Ya kebetulan waktu itu giliran saya. Dicari-cari, ditelepon ke rumah di mana tidak ada. Ternyata saya nongol dari peti itu. Apa nggak lari Pak, jingkat kan? Ya semuanya pada takut, dikira ada manusianya yang pas itu. Ternyata Bapak sendiri. Malah dipukuli saya. Wah, nih, get-get itu aja. 6 mobil. Nah mobil siap. Berarti masing-masing mobil satu driver, satu asisten. Satu asisten. Berarti 12 orang ya. 12 orang. Dari 12 orang itu ada nggak yang jiwanya penakut Pak? Wah ya, penakutnya naudzubillah lah kasarannya. Kalau penakut sekali sih enggak ada. Tapi agak-agak kayak apa? Istilahnya ragu-ragu mau maju nggak mau maju enggak itu. Oh gitu ya. Takut sekali enggak. Oke. Terus si asisten Bapak pernah mungkin ya dalam situasi tertentu Bapak yang nyupir di depan keluarga duka, terus asisten Bapak duduk di belakang walaupun dengan keadaan takut. Itu saya. Iya betul. Kok bisa? Pertanyaannya kebetulan loh guys. Kebetulan itu saya. Waktu itu ya memang saya ngantuk sekali. Dalam arti ngantuk setelah habis dari rumah, terus ada perjalanan itu pagi betul. Terus yang supir, gantiin aku sih ngantuk, aku mau balik ya wis. Nah, setelah itu dia yang nyupir, pihak keluarga saya ngantuk sekali. Di dalam peti di dalam mobil belakang di kabin di belakang itu saya ngantuk, bahkan saya tak tidur gini wis. Di petinya? Di petinya. Tapi ya ada orangnya, ada jenazahnya. Saya peluk sini ya secara nggak sengaja kayak tidur di meja itu segini aja. Saking karena ngantuknya luar biasa. Ya betul. Oke guys, pengalaman supir mobil jenazah sekian belas tahun, pekerjaan yang sangat mulia, tetapi tetap ada suka dukanya. Betul ya Pak ya. Betul. Saya doakan Bapak Yudi sehat selalu, panjang umur, senantiasa bahagia, banyak rezekinya. Dan diberkahi usianya, karena itu yang penting ya Pak ya. Kalau banyak rezekinya jangan lupa kasih saya Pak. Insya Allah kalau ada uang lebih. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Yudi, terima kasih cerita-ceritanya. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan teman-teman bisa tahu sedikit suka duka sebagai supir ambulans jenazah. Oke guys, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir. Dan buat kalian yang sudah menyimak dari detik awal sampai detik terakhir, saya doakan panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, senantiasa bahagia, serta diberkahi usianya. Kalau banyak rezekinya, jangan lupa bagi saya. Oke? Baik Pak Yudi, terima kasih. Siap. Selamat malam. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.